kalau ditanyakan bagaimana kalau orang-orang yang tidak berhak menggunakan lambang palang merah atau lambang bulan sabit merah itu meniru penggunaannya. Nah, di dalam Konvensi Jenewa itu sudah dinyatakan bahwa semua orang, tidak setiap orang, setiap pihak ya yang tidak berhak menggunakan, tidak boleh menggunakannya kecuali ada izin tertentu ya. Kalau dalam perang ada izin dari Dinas Kesehatan Angkatan Perang ya, atau dari ICRC karena bergabung dengan ICRC. Begitu juga pada waktu damai, kalau memang dia itu ada izin umpamanya dari PMI, boleh pakai lambang PMI, artinya mereka bekerja sama dengan PMI. Nah, kalau ada orang yang menggunakan lambang palang merah tanpa izin, itu artinya kan tidak sesuai dengan Konvensi Jenewa. Itu namanya kan pelanggaran Konvensi Jenewa atau pelanggaran hukum humaniter internasional. Nah, dalam hal demikian, itu adalah kewajiban setiap negara untuk menertibkan dan memberikan sanksi kepada orang yang menggunakan lambang ini secara tidak seharusnya, gitu. Nah, pelanggaran Konvensi Jenewa tentang penggunaan lambang palang merah ini sanksinya tentu berbeda-beda ya kan, tergantung berat ringannya pelanggarannya. Nah, ada 3 macam pelanggaran penggunaan lambang palang merah yang diatur di dalam Konvensi Jenewa. Yang pertama adalah pelanggaran berupa peniruan lambang palang merah atau lambang bulan sabit merah. Jadi dia meniru menggunakan lambang tersebut atau nama lambang palang merah atau bulan sabit merah untuk keperluannya sendiri. Umpamanya apotik yang menggunakan lambang palang merah, padahal apotik itu bukan milik PMI, bukan milik Dinas Kesehatan Angkatan Perang. Begitu juga praktek dokter swasta ya yang tidak mendapat persetujuan kerjasama tertentu dari PMI. Kemudian pelanggaran yang agak lebih berat lagi, ya tentunya seharusnya sanksinya lebih besar, itu adalah penggunaan yang tidak tepat. Ya. Umpamanya seseorang ya dalam situasi perang atau dalam situasi kerusuhan ya, dia ingin menuju suatu tempat ya, tetapi karena jalannya panjang dia menemukan shortcut atau jalan pendek ya, tetapi jalan pendek itu oleh aparat ditutup untuk menjaga keamanan ya kan. Nah, kemudian supaya dia masuk lewat jalan tersebut, dia pakailah lambang palang merah atau lambang bulan sabit merah. Nah, itu namanya penggunaan yang tidak tepat atau tidak seharusnya. Nah, yang berkemungkinan melakukan penggunaan tidak tepat ini bukan hanya sipil biasa, ya, bukan hanya orang yang kemudian organisasinya memakai lambang palang merah atau lambang bulan sabit merah, padahal dia tidak ada kaitannya dengan PMI. Ya. Itu kalau melakukan seperti hal tadi, itu kan sudah melakukan pelanggaran karena menggunakan lambang palang merah atau lambang bulan sabit merah secara tidak tepat. Ya. Tetapi sebenarnya orang yang berhak menggunakan lambang palang merah sendiri seperti personil PMI atau personil ICRC mungkin saja melakukan pelanggaran ini. Umpamanya dia tidak sedang berdinas, ya, tidak sedang bertugas, dia ingin pergi ke suatu tujuan untuk keperluan lain, umpamanya mengunjungi saudaranya yang sedang berulang tahun katakan. Nah, tetapi dia ingin cari jalan pintas, nah dia pakai lambang yang sebenarnya dia berhak. Tapi karena pada waktu itu untuk tujuan yang berbeda, maka itu namanya sudah penggunaan lambang palang merah atau bulan sabit merah yang tidak tepat. Nah, pelanggaran yang ketiga ya, yang paling berat itu adalah penyalahgunaan lambang palang merah atau lambang bulan sabit merah pada waktu perang untuk tujuan perang. Umpamanya anggota pihak yang berperang, katakan tentara ya, mau menurunkan pasukannya di daerah musuh. Nah,
gimana ini menurunkan pasukan di daerah musuh ya. Nanti belum menurunkan pasukannya, pesawatnya sudah keburu diserang oleh pihak lawan. Nah, supaya aman, mereka menggunakan lambang palang merah atau lambang bulan sabit merah. Nah, itu tidak dibenarkan oleh hukum humaniter internasional. Dan kalau digunakannya pada waktu perang, itulah yang namanya kejahatan perang. Gitu. Nah, kalau pada waktu non perang, tetap saja pelanggaran hukum humaniter internasional. Nah, jadi kembali lagi kepada pelanggaran ini, siapa yang berhak menjatuhkan sanksi? Ya, negara dari personil yang menggunakannya atau orang yang menggunakannya, atau negara tempat di mana kegiatan itu terjadi.